Makanya gue pengen banget hari ini gue harus ketemu sama anak gue. Diangkat dari kisah nyata, tidak ada manusia yang terbebas dari masalah. Mulai dari yang sepele hingga yang terberat. Tapi semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kami hadir di sini membantu memberikan solusi yang menginspirasi. Ini ayah Lutfi, ini ayah kamu yang sebenarnya ayah kandung. Semua punya cerita. Hadir setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang di Trans TV. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan di dunia. Tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa, Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Asy-Syura ayat 19 sampai 20. Bagaimana tadi kita telah dengarkan pula pembacaan arti yang gamblang yang dibacakan oleh Mas Fadli. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ayat ini menjelaskan yang pertama bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang sifat ini wajib dipunyai oleh seluruh hambanya, seluruh manusia dan wajib dipunyai oleh kita semua. Apa? Allahu latifun. Yang pertama, Allah adalah yang maha lembut. Saking lembutnya Allah Subhanahu wa taala, ulama tafsir menjelaskan orang yang dosa saja Allah tidak langsung azab. Saking lembutnya Allah. Sedangkan jika manusia, ada orang berbuat salah, ada orang benci kepada kita atau kita dizalimi, niscaya kita pun akan benci. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu, begitu lembut. Kita berbuat dosa, kita maksiat, kita ada salah, akan tetapi tetap saja Allah latif. Allah adalah yang maha lembut. Maka Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha. Kita maksiat, kita dosa, kita berbuat salah, tapi Allah Subhanahu wa taala masih lembut. Apa? Dengan memberikan diberikan rizki. Nafas kita alhamdulillah gratis. Orang yang berbuat maksiat masih diberikan makan minum, enggak melarat, masih bisa pakai baju, masih bisa pakai jam tangan. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Allahu latifum bi'ibadihi
yarzuqu may yasha. Kemudian di akhir ayatnya wa huwal qawiyul aziz. Lalu Allah menyombongkan dirinya bahwa aku adalah yang maha perkasa. Artinya aku tidak akan pernah melarat. Walaupun aku lembut, kamu tidak ibadah kepada aku, kata Allah, aku tidak akan pernah melarat. Maka lanjutan ayatnya, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha. Ada yang luar biasa, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi. Barang siapa yang dia berbuat baik, artinya lembut, nih laki-laki. Biasanya hatinya Mas Fali sering keras. Masya Allah. Iya kan, diingetin kadang-kadang udah waktunya sholat, gak mau sholat. Udah lewat juga nggak mau sholat, akhirnya sholatnya lalai, betul Mas Fadli ya? Betul. Kadang-kadang giliran diingetin, wah apa sih urusan saya? Ya kan, ente jangan mabok, emang duit-duit saya kenapa ente urusin? Kadang-kadang seperti itu, ya. Tapi Allah memiliki Allahu Latif, tapi kata Allah barang siapa yang dia menanam untuk akhirat, insya Allah Allah akan memberikan tambahan ganjaran di akhirat nanti. Dan sebaliknya, waman kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Lalu Ustaz, bagaimana yang dia enggak nanam dengan akhirat atau untuk akhirat? Tetap Allah kasih rizki, tapi sesuai dengan kadar yang Allah berikan kepada kita semua, dan itu hanya di dunia saja, tidak di akhirat. Tapi maka ini kita hendaknya untuk berlembut hati, Mas Masya Fadli, Allah. mempunyai sifat lembut. Dan Allah segala sesuatu yang kita mengajarkannya. harapkan bukan cuma di dunia, tapi Betul. juga harapan kita di akhirat Amin, nanti. Ini Masya insya Allah luar biasa. Jazakallah khair, makasih banyak Sama-sama. Bos Abdul Kafi. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di Islamit Winda. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Gimana ibu-ibu, sehat? Suami sehat? Bapak-bapak sehat? Istri sehat, Pak? Istrinya di sini juga tadi udah jawab katanya. Ini Masya Allah luar biasa. Saya mau nanya nih sama ibu-ibu di sini. Bu, laki-laki kadang-kadang suka nyebelin ya Bu ya? Suami nyebelin gak Bu? Enggak ya Bu ya? Nggak nyebelin sama sekali? Kalau nggak dikasih uang belanja? Sebel baru. Ya Allah, ada maunya doang nih pasti nih. Nah ini bicara masalah tentang menaklukkan hati nih Bu. Ternyata menaklukkan hati laki-laki ini gampang-gampang susah ya Bu ya? Istri saya aja suka kewalahan, ya sih luar biasa. Ya namanya kalau laki-laki itu kan berpikirnya dominan dengan logika, bener ya Bu ya? Kalau perempuan pakai apa Bu? Pakai sakit, kalau lagi sakit hatinya di mana Bu? Sakitnya di sini, hatinya di sini, sakitnya di sini. Ini Masya Allah. Ini hari ini nih, pokoknya kita ngebahas tentang tema yang luar biasa ya, biar ibu-ibu makin disayang sama suami, mau Bu? Buat para jomblo nih yang lagi ngedeketin laki-laki biar langsung dapat yang pujaan hatinya. Amin. Hari ini kita membahas tentang tema rahasia menaklukkan hati laki-laki. Apa Bu? Rahasia menaklukkan hati laki-laki. Siapa tahu kalau udah takluk uang belanja nambah. Mau Bu? Mau lah. Ini bicara masalah laki-laki ini memang dominan ya. Ternyata logikanya ini lebih dominan dibandingkan wanita. Kalau wanita itu lebih pakai perasaan. Ya Bu ya, bener ya? Apa-apa baper. Sebenarnya bagaimana sih cara wanita dalam pandangan Islam untuk mengerti bahkan memahami logika seorang laki-laki? Karena laki-laki ini kadang-kadang susah ditebak juga. Karena segala sesuatunya pakai pikiran. Nah ini Masya Allah. Langsung aja kita minta penjelasan yang pertama dari guru kita nih yang terhormat. Ada Ustazah Lulung Mumtazah. Tepuk tangan dong buat Bunda. Silakan Bun. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma. Yang semangat amma. Nah begitu subhanallah, Ibu dari mana sih Bu, semangat amat.
Ya Allah, ini ibu-ibu ya bapak-bapak yang hadir di sini adalah NNGGG. Apa tuh? Ngantuk-ngantuk gimana gitu guys. Semangat ya, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Islam Intinya yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita ngomongin laki sama perempuan udah jelas pasti beda. Jenis kelaminnya beda, cara bekerjanya beda, perasaannya beda, bahkan fisiknya juga berbeda. Maka tadi dinyatakan oleh Kakak Fadli, laki-laki memang lebih banyak dengan logika, perempuan sama perasaan. Makanya dibilang baper, bawa perasaan. Lama-lama koper, korban perasaan. Lama-lama bagasi, bagian enggak sedih iye, tuh perempuan tuh. Dalam surat Ali Imran ayat 36 Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaisa zakaru kal unsa. Tidaklah sama antara laki-laki dengan perempuan. Oh, kan Quran keren banget tuh. Ngomongin yang namanya gender aja laki sama perempuan di Quran ada. Nggak sama laki-laki dengan perempuan. Kemudian apa lagi? Dalam surat dinyatakan dalam surat An-Naml. Ya kan? Wa may ya'mal minas solihati. Barang siapa yang beramal soleh. Min zakarin au unsa. Baik laki-laki maupun perempuan. Wahwa mu'min dan dia beriman. Mau laki kayak mau perempuan siapa aja kata Allah tidak beriman. Ya kan? Faulaika. Mereka itulah yadkhulunal jannah. Akan masuk ke dalam surga. Ya kan? Jadi mau laki mau perempuan pakai logika, pakai perasaan. Pokoknya kalau berumah tangga dia beribadah niatnya. Anak beribadah niatnya. Ya kan? Tetangga beribadah niatnya. Faulaika yadkhulunal jannah. Mereka akan masuk surga. Wala yuzlamuna nakiro dan tidak dizolimi sedikit pun. Jadi pemirsa Islam itu dirahmati Allah. Kalau emang kita tuh ketemu dengan suami kita dalam artian ngobrol atau dengan anak laki-laki kita atau dengan yang namanya saudara laki-laki kita pasti akan beda. Tadi Kak Fadil udah bilang bahwasanya logika emang iya kita pakai perasaan, laki-laki pakai logika. Kalau ngomong nggak pernah ketemu. Kita kalau ngomong cerewet baru puas. Tapi laki-laki tidak cerewet. Tapi itulah namanya laki-laki. Kalau laki-laki cerewet rempong. Rem to the pong rempong kan begitu. Maka ketika suami atau anak laki atau saudara kita yang laki-laki ketika dia curhat atau ngobrol kita sebagai perempuan jangan ngomel dulu. Dengerin aja dulu apa yang dia omongin. Kadang-kadang kita pengen menang sendiri sih perempuan. Pokoknya ini perempuan tuh selalu benar. Nah begitu. Kasihan ntar kalau laki-lakinya gak ngomong, suami gak ngomong, anak gak ngomong kita nanya. Kenapa sih gak ngomong? Ntar pas dia ngomong, hah cerewet banget sih gue mau masak nih. Begitu. Dia mau ngomong kita nolak. Dia kagak ngomong kita nanya, maunya apa sih Bu? Bu, jangan kayak gitu sama suami kasihan. Dan ketika seorang suami itu curhat, kasihlah pendapat sebisanya kita. Jangan kita ngomong gini, Mas semua wanita tuh gak usah pakai kalimat semua wanita. Karena tidak semua wanita itu sama. Tadi laisa zakar kal unsa, tidak sama laki sama perempuan. Gitu. Jadi kalau dia lagi ceritaan dengerin dulu. Kalau Allah telah mengajarkan dalam Al-Quran, yastami'unal qaul, dengerin dulu, dengerin. Gak bisa sih kita dengerin, nih telinga kita ada 2, mulut kita ada 1. Ngapa jadi banyakan ngomong daripada ngedenger? Why? Nah kalau kita udah dengerin suami cerita segala macem, baru kita jawab. Ya kan? Dia pengen marah, biarinin aja. Biarin keluarin aja, keluarin dia marahnya, nangis keluarin. Jangan ngomong gini, laki-laki gak boleh nangis, gak boleh ngomong kayak gitu. Kita ngomong sama suami kita, ingin marah silakan, ingin diam silakan. Coba ibu silakan ya, ingin marah silakan, ingin diam silakan. Asal jangan kau putuskan cintaku. Ya, gitu. Jadi suami mau marah, mau ngomong, mau apa, yaudah dengerin dengerin bang. Iya, kenapa sih bang? Gergetan. Nah. Jadi jangan kasih pendapat kita ngomong semua wanita, jangan. Dan jangan marah, jangan baper duluan sama suami, sama anak laki. Laki-laki kalau ngomong gak natap kita. Kalau kita kan ngomong pengen, bang liatin saya bang. Iya. Padahal laki-laki. Padahal sebenarnya kan laki-laki kan ngedenger. Iya ngedenger Gak harus diliatin gak harus kan. diliatin. Kalau diliatin di prototnya istrinya ngambek. Marah kita. Serba salah tuh kan. Orangnya aja bukan istri udah marah-marah ya kan. Gimana coba ceritanya. Jadi begitu. Amal soleh itu seperti itu juga ya. Cara ngomong pun amal soleh. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi kalau misalnya perempuan laki-laki ngomong didengerin. Istri ngomong pengennya ngomong mulu. Nyerocos terus. Lakinya dengerin doang. Kapan ngomongnya? Akhirnya ngomong sama tetangga. Jangan juga ya. Iya makanya. Jazakillah khair, makasih banyak Bunda atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah.
Hari ini kita kedatangan bintang tamu nih, anak milenial. Wah, ada Siva Haju, tepuk tangan dong buat Siva. Apa kabar? Apa kabar? Masya Allah. Ini kalau buat Siva nih, seperti apa sih sifat dominan laki-laki yang bikin Siva tuh nggak suka? Biasanya apa? Kalau misalkan dari yang aku lihat sih, karena di dalam rumah laki-lakinya cuma ayah doang. Oh gitu ya, lainnya perempuan semua ya? Jadi jadi kalau misalkan ada sesuatu yang salah di ayah langsung kayak, kita para perempuan langsung kayak Apaan yang bersekutu. bikin nggak suka tuh biasanya? Ya itu sih salah satunya mungkin karena laki-laki terlalu banyak mikir pakai otak, jadi kadang kurang peka dan kurang sensitif. Oh karena gitu. kurang peka, Jadi kurang kadang, sensitif. iya, jadi kadang kayak kalau cewek kan suka gengsi kan mungkin bener, mau bener. ngomong, jadi kayak mungkin kenapa sih nggak peka gitu loh. Padahal kan nggak bisa ditebak-tebak juga mungkin bener, sebenarnya gitu. Tapi itu kan masalah komunikasi. Dan ini masalahnya nih, perempuan kadang-kadang main kode-kodean. Laki-laki kan pengennya kan langsung ngomong. Tapi kalau Siva nih, Siva pernah nggak dimarahin sama papanya di rumah? Alhamdulillah ayahku sabar banget. Gak pernah dimarahin sama ayah? Ayah tuh kalau marah nggak pernah marah gitu loh. Oh, Paling gitu. kayak lebih dinasihatin, dibilang baik-baik. Kayak, Tapi "Kak, maksudnya kan sebaiknya kelihatan dong kalau gini." misalnya ayah lagi marah, pasti kan mungkin dengan sikapnya yang agak berubah gitu, walaupun Iya, nggak secara fisik dia langsung wah nggak gitu tipikalnya. Tapi gimana caranya Siva itu mengambil hati dari ayah supaya ayah, iya ayah kayaknya lagi marah nih, aku harus berubah nih, aku harus baik-baikin ayah. Coba contoh gimana contohnya? Coba gimana coba? Coba misalnya ayahnya nih. Misalnya, ayah saya aja ya. Jangan deh, ayahnya bapak aja sini coba. Biar semuanya Ayahnya kebagian. lagi marah Ceritanya ayah lagi ngambek. Coba. Ngambek, gimana Coba tuh? Siva, coba sini depannya Siva Coba, maju ayo. coba. Coba ayah lagi Ya. ngambek. Ayahnya, ini anaknya, ini ibunya. Oh ya Allah, ibunya rempong banget. Gak apa-apa ibunya sini, ibunya ikut. Ini ibunya. Ibunya ya. ceritanya lagi denger. Lagi ngambek nih ayahnya. Coba gimana baik-baikin ayah. Ini malu dia. Ayah, kakak minta maaf ya kalau kakak salah. Iya nggak apa-apa. Orang harus lawasan orang tua. Papa tuh suka nggak apa-apa di mulut doang, tapi di hati papa belum tentu Ibu-ibu juga. rempong amat sih. Belum disuruh ngomong juga ibunya. Harus sabar dulu, Neng. Kalau ya orang tua Allah, marah, baik banget, berarti ayah. salah. Masya Allah. Masya Allah. Kata bapaknya gini, ya Allah gue mimpi apa punya anak begini katanya. terus gimana lagi? Ayahnya masih ngambek. Terus gimana lagi? Kakak janji, insya Allah kakak bakal berubah jadi lebih baik lagi. Makanya jangan terulang lagi yang urusan begitu. Pak cari ulang apaan Mama Pak? juga bilang apa? Cari ulang. Maksudnya cari ulang kemana ulang? Maksudnya jangan diulangin lagi. Ya itu maksudnya. Maksudnya gitu, jangan diulangi perbuatan itu, jangan diulangi lagi. Oh, perbuatan apa ya? Perbuatan apaan Pak? Tidak cocok dengan orang tua kelihatannya. Oh, luar biasa. Iya. Iya. Bapak jangan marah sama saya dong, Bapak lagi Kak mabuk Fadli, sama Kak anaknya. Fadli. Tadi kan Kak Fadli bilang, ngimpi apa saya punya anak seperti ini. Dia musibah apa punya seperti ini. Jangan. Ini seneng banget Anugerah nih ya. bapaknya begini, baik banget, sabar nih Oh, iya, bapaknya. iya, Terus ada nasihat gak dari bapak buat anaknya biasanya gimana? Ada. Apa nasihatnya? Begini, Neng, yang cantik. Asik. Dengan Sebentar, Terima ini kasih, bapak Pak. nganggap Terima anak kasih. apa ngerayu ya? Agak beda-beda tipis. Nih istrinya yang mana nih istrinya nih? Gak ada. Pantas aja bapak berani gak ada istrinya. begini, orang tuh harus lembut bicara. Benar ya, orang harus lembut bicara. Yang cantik dengan orang tua. Berjalan jangan suka melihat terlalu ya. Punya batas. Dalam arti siapa yang melarang itu jangan dilewati. Ya. Mana yang lurus baru gitu. Yang belok-belok awas, hati-hati. Hati-hati kan. Tak ada tikungan lurus terus nabrak gitu. Karena perempuan. Masya Allah, tepuk tangan dong buat semuanya. Siva makasih banyak. Makasih, Bapak Kak. makasih banyak. Makasih Pak. Makasih Ya Allah, Bapak, Masya Ya Allah. Allah. Ya, mau salaman juga. Udah saya anterin Pak, Bapak mah. Ketagihan punya anak Siva. Masya Allah. Siva makasih udah mampir ke sini. Nanti kita kasih kesempatan buat tanya-tanya sama guru-guru kita. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah ini nih salah satu sifatnya laki-laki yang tadi kadang-kadang suka disebelin sama perempuan. Apa sih berbicara masalah tentang sesuatu yang gak disuka, yang kadang-kadang gak sensitif. Bener gak? Siva ada yang mau ditanyain gak sama guru-guru kita? Iya ini kebetulan aku mau nanya sama Habib. Habib. Iya,
kalau misalkan laki-laki kan suka banyak nih yang sifatnya cuek, terus suka susah diatur. Terus kan banyak juga nih kayak misalkan punya saudara laki-laki atau ibu-ibu yang punya anak-anak ayah, suami atau anak-anak laki-laki yang suka ngadepin sifat yang cuek, susah diatur, nggak mau, pokoknya ya ngelawan aja lah gitu. Nggak ngerti lah gitu. Kalau misalkan di Al-Quran sendiri tuh dijelasin sendiri gak sih Habib, misalkan kayak cara menghadapi laki-laki yang sifatnya cuek tuh ada gak kira-kira? Cara gitu? menaklukkan laki-laki yang punya sifat cuek yang gak peduli itu di dalam Al-Quran ada nggak penjelasannya gitu ya kurang lebih ya. Yep. Nah ini tadi katanya Ustadz Abdul Kafi gini, kenapa nggak aku aja sih yang jawab? Gak bisa orang mintanya ke Habib. Gimana maksudnya belokin ke sini? Habib mau izin Bib, yang diminta Habib penjelasannya, tepuk tangan buat Habib Muhammad bin Syahab. Semua ada bagiannya. Semua ada bagiannya. Sabar ya, yang sabar ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin. Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khulqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Alhamdulillah. Pada pagi yang mulia ini, pagi yang indah ini membahas tentang sosok laki-laki yang ditanyakan oleh Syifa. Kita pengen sesuatu yang bagus, tentunya kita pun harus bagus. Kita pengen laki-laki yang bagus, yang baik. Dan kita pun harus menjadi orang yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran yang Allah katakan al-khabithat lil-khabithin, wal-khabithun lil-khabithat, wat-tayyibat li-tayyibin, wat-tayyibun li-tayyibat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan perempuan yang kurang bagus, Allah ciptakan untuk laki-laki yang kurang bagus. Dan begitu juga laki-laki yang kurang bagus diciptakan untuk perempuan yang kurang bagus. Perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji juga untuk perempuan yang keji. Ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi kalau ditanyakan bagaimana kita pengen laki-laki yang bagus atau menaklukkan seorang laki-laki, lihat bagaimana cintanya Sayyidatuna Khadijah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Bingung. Sayyidatuna Khadijah, dalam satu riwayat ibu, Bu, udah minum obat? Udah. Oh ya. Artinya begini. Nabi ini orang yang paling pemalu, sangat pemalu. Jadi ibarat itu dalam suatu sejarah, Nabi itu seperti pengantin yang apa orang bilang dipingit ya? Oh, dipingit. Iya, sadar. Dipingit, malu, Nabi itu seorang pemalu. Jadi bingung perempuan untuk menaklukkan hati baginda Nabi besar Muhammad ini seperti apa? Ini kan contoh yang terbesar buat kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika itu Maisarah, ketika Nabi ke negeri Syam, Maisarah itu ibu nama laki-laki atau nama perempuan? Nama laki-laki atau nama perempuan? Nama laki-laki. Orang namain anak Siti Maisarah. Pembantunya Sayyidatuna Khadijah itu Maisarah itu laki-laki bukan perempuan. Jadi Nabi itu jalannya sama laki-laki bukan sama perempuan. Mentang-mentang ada tak marbutonya Maisarah semua perempuan. Nanti Hamzah jadi perempuan. Ya. Artinya ketika itu bagaimana melihat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah kabar Nabi seorang yang baik, yang beradab, yang beriman, yang bertakwa. Sehingga jatuhlah hati Sayyidatuna Khadijah untuk ingin bagaimana bisa menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Sehingga dia nitip omongan kepada temannya namanya Nafisah untuk menitipkan keinginan daripada Sayyidatuna Khadijah. Tapi bagaimana caranya? Beliau pun wanita yang baik. Beliau pun wanita yang bertakwa. Walaupun pernah menikah tapi tidak mengumbar misalnya. Mau gak sama saya? Mau gak? Enggak seperti itu.
Ini yang dicontohkan daripada keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat seperti itu laki-laki yang baik Rasulullah. Bagaimana laki-laki yang tidak baik seperti Fir'aun yang mengatakan di dalam Al-Quran, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Bayangkan seorang istri menghadapi seorang suami seperti Fir'aun. Bu, suaminya Fir'aun bukan? Enggak mirip-mirip enggak? Enggak. Ini Masya Allah. Kok Jadi udah ini diri? masih panjang ceritanya nih ya. Cuma waktunya udah terbatas nih Bib. Oh, iya. Jadi masalahnya bicara masalah tentang perempuan menghadapi laki-laki yang cuek itu berarti kembali lagi dari perempuannya. Kembali lagi kepada perempuan seperti di Ah. Al-Quran. Karena kalau kita pengen laki-laki yang bagus, berarti kita pun harus menjadi wanita yang bagus. Jadi perempuannya juga harus lebih memperhatiin gitu ya. Supaya dapat balasan juga perhatian dari laki-laki. Karena nggak mungkin yang namanya batu ditetesin air terus gitu ya. Betul. Walaupun cuma air, tapi lama-lama tuh batu yang keras bolong juga Terus akhirnya. ada yang tanya Luluh juga, ada yang hatinya. tanya begini. Apa Saya tuh? sudah baik Habib, tapi Nah. tetap dapat laki-laki yang kurang baik. Ah. Ya sudah nasib. Iya, kadang-kadang baik menurut perasaan sendiri Iya, doang. betul. Yang lain belum tentu ngerasain, Masya Allah. Jazakallah khair, terima kasih banyak Habib Muhammad atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kalau tadi Habib udah ngebahas bicara masalah tentang sifat laki-laki yang cuek. Bagaimana cara menghadapinya ternyata dengan perhatian lebih ini Masya Allah. Supaya bisa mendapatkan perhatian juga dari laki-lakinya. Nah ada sifat laki-laki yang berikutnya yang mungkin gak sukain sama perempuan. Sifat gengsi. Wah laki-laki kan gengsinya tinggi ya Bu ya. Bener ya Bu ya? Bu bener gak? Pride-nya tinggi. Wah kalau misalnya apa-apa kalau misalnya gak suka gengsi. Nah bagaimana cara menaklukkan hati bahkan sifat laki-laki yang gengsian nih Ustadz Abdul Kafi? Iya. Jangan dijawab sekarang deh, ntar aja. Kayaknya nggak siap, belum siap masih bengong. Setelah yang satu ini aja ya. Sekarang kita saksikan dulu ada penampilan dari kawan-kawan kita, Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas. Maaf Ustadz Kafi. Jadi lelaki harus hargai, wanita bukan untuk disakiti. Akhlak yang baik dan melindungi, menjaga perasaan dan hati. Lelaki terbaik yang paling baik pada wanita di keluarga. Lelaki terbaik, pemimpin dengan akhlak sempurna. Lelaki terbaik yang berdiri di atas jalannya. Lelaki terbaik, pemimpin dengan akhlak sempurna. Lelaki terbaik yang berdiri di atas jalannya.